Intinya tetap harus dicari jalan keluarnya. Jadi jangan menyalahkan ujian, jangan menyalahkan keadaan. Tidak boleh. Keadaan itu takdir dari Allah Ta'ala. Kalau seseorang manusia muslim menyalahkan keadaan, dia tidak percaya takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur-sedulur Ustadz official channel boleh pakai begini boleh? Suhu 35 derajat panas banget begini. Dari Pak TFC itu family channel, juga dari Pak Haji Zai yang habis ngobrol sama saya. Eliza Channel. Eliza Channel. Sang dengan sang pendekar. Oke, Pak Ustadz, kalau di video selanjutnya kan mengejar dunia lupa kita. Nah, sekarang kalau kita mengejar dunianya, dapat nggak tuh? Sebenarnya ada beberapa kasus atau banyak kasus yang orang itu belum paham juga menurut saya. Jadi ada yang pada saat dia itu mengejar dunia diberikan oleh Allah Ta'ala. Memang diberikan. Iya, tetapi ingat itu ujian loh, bukan hasil. Karena kalau saya itu berpikir hasil, itu yang harus kita pikirkan itu akhirat. Jadi jangan dunia, dunia itu tetap ujian. Jadi hasil itu akhirat. Nah, pada saat seseorang itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala tujuan dunianya, walaupun dia itu sholatnya morat-marit, dia itu dalam bekerja sombong, ujub, ria, tapi dapat dia rezekinya. Nah itu kalau dia seorang muslim malah itu istijrat. Dari Allah Ta'ala itu istijrat. Seperti sholat untuk supaya rezekinya dilancarkan. Iya. Dapatlah dia rezeki. Ya, dia dapatlah rezeki. Itu ujian. Bukan hasil dari apa yang dia sholati, bukan. Sholatnya dia kalau untuk itu hancur semua sholatnya. Puasanya dia hanya untuk biar dia itu lapang rezekinya, ya hancur puasanya. Niatnya dia walaupun pakai bismillah, tapi niatnya kuat di hati itu tidak karena Allah sebenarnya, untuk dunia. Nah itu malaikat tahu. Jangan menipu malaikat dengan kita itu pura-pura bismillah. Saya bilang pura-pura bismillah karena banyak yang ngajarin itu kalau mau kaya begini, kalau kamu sukses begini. Nah itu kan pura-pura akhirat aja. Pura-pura bismillah kalau saya walaupun yang diawali dengan kaya, tapi nggak kaya. Tapi ya ada yang diberi kaya, tapi yang nggak banyak. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semua antara yang kaya atau biasa rezekinya atau tidak dikabulkan, ini ujian semuanya. Ujian semua bahwa yang kamu cari kalau dunia saja itu bukan ajaran Allah sebenarnya. Walaupun tidak ada hasil akhirnya, Pak Ustadz. Itu ujian. Itu ujian semuanya. Betul. Jadi belum ada hasilnya. Hasilnya nanti. Kalau dijelaskan, kalau kamu itu kaya dari ini, kemudian kamu akan bilang apa? Saya ngamalin surat ini loh. Saya ngamalin ini nih, 1000 dinar. Lah kamu baca itu petunjuknya apa? Emang ada jadi kaya? Kan itu kan ada unsur tauhidnya sebenarnya. Ya, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jelas ketakwaan, jadi bukan kayanya. Baca itu petunjuk. Bukan itu dibaca biar kaya. Lah sampai gambleh ya enggak bisa. Walaupun dia itu orang mana. Enggak seperti itu. Nah, orang itu percaya yang goib-goib yang seperti itu. Itu kan goib sebenarnya. Yang goib itu yang belum terjadi, dia yakini terjadi dengan membaca itu. Kalau saya enggak, saya orang muslim, saya juga percaya tentang goib, tapi yang enggak seperti itu. Goib jin itu termasuk goib, iya bagi orang yang tidak bisa melihat. Nah, bagi yang melihat yang enggak goib. Bagi orang biasa, dia ingin punya kendaraan mewah, itu goib. Gak bisa dimiliki. Tapi ini kan gitu. Iya Pak Ustadz, ini langsung berarti ini buat semua orang yang nonton video ini semuanya ya Pak Ustadz ya. Apa yang kita punya sekarang tuh ingat itu bukan hasil akhir ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Bukan hasil akhir kita bukan. Punya. Ini masih ujian. Ini masih ujian, sesi ujian. Hati-hati berarti. Hati-hati tiap saat. Masih ujian ini. Masih ujian. Nah, kalau
manusia kan diciptakan oleh Allah kan untuk menjadi ujian bagi yang lain. Misalkan gini Ustaz. Saya nih, saya punya harta banyak nih. Saya juga influencer. Ternyata Pak Haji ngeliat saya nih, wah, hartanya banyak, mobilnya bagus, mobilnya mewah. Kemudian dia mencontoh apa yang saya lakukan. Saya kalau ngomong ya asal, saya juga kalau bersikap ya asal, kemudian ibadah juga enggak gitu ya maksudnya. Kan bisa kelihatan orang ibadah itu dari ucapan kan kalau dia ngomong kotor gitu bisa sedikit banyak kita bisa menyimpulkan lah gitu ya. Nah kemudian Pak Haji ini mengikuti lah, dia bisa kayak begitu lewat istidrodnya saya misalnya. Nah kan saya ujian buat Pak Haji nih, apakah ketika Pak Haji melakukan apa yang saya lakukan, mencontoh, saya akan dapat hisab dosanya nggak Ustaz? Ya sama, kan ngajarin jelek. Tanpa Mas Bobinya sadar nggak kalau saya contoh? Enggak. Tanpa ngapain keluar YouTube? Gimana Mas? Lah ngapain keluar di YouTube? Oh iya. Berarti itu mempublish ya? Lah itu kan mempublish, itu mengajarkan. Lah itu apa itu? Nah itu kan ilmu jahat jariah nantinya jadinya. Nah kan begitu, mau yang bagaimana mau dicari. Jadi kalau memang mau keluar di YouTube ya harus tertib beneran, mau bicara itu ya tertib. Sehari-hari tertib, jangan cuma di depan kamera aja tertib. Iya, ya di depan kamera tertib itu terus tenang, terus diri rangkai-rangkai, nggak bisa. Kalau mungkin nanti dia akan ditanya kenapa kamu begitu, ya karena saya mencontoh si Fulan ke bawah. Lah iya, itu kan akhirnya si Fulan itu kan menjadi gerbong lokomotif dari semua rombongan. Jadi kayak umpamanya seseorang influencer nih, sekarang ketangkep polisi nih, dia nyontoh, ya semuanya begitu. Yang muslim itu kena dia cara ngomong, cara ini, kemudian yang subscribe-nya banyak nih jutaan, kemudian viewernya jutaan, itu tiap hari dia mendengar kata-kata binatang dengan nama awal A namanya, memaki dengan B gitu. Nah itu kan dia masuk aja ke telinga, akhirnya ngikutin kayak gitu, dia nurunin. Kalau dia nggak punya dosa, dari mana nggak punya dosa kalau dia ngeluarin begitu? Nggak bisa. Pernah dengerin nggak? Apa? Ya belum Ini pepatah ya, kalau kita ngasih pakai tangan kanan, yang kiri, tangan kiri jangan sampai lihat. Tuh itu hadis itu. Hadis itu maksudnya? Oh itu hadis ya? Ada lagi sekarang tandingannya Ustaz. Apa? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri IG story. itu udah jadi apa namanya? Itu pamer viral itu. Betul, itu udah jadi tren betul. Nah itulah yang namanya ujub dan riya, itu sudah menjamur di kelasnya kita, di orang-orang muslim. Ujub riya itu menjamur sebenarnya. Dia mau memberikan contoh atau dia mau pamer itu di titik-titik itu sebenarnya. Kalau kita ngebahas ini kan kalau di Islam tuh begini, mereka tuh selalu punya dalil yang benar ya Pak Ustadz, ketika memang di penghujung akhir zaman itu seorang muslim itu memegang memegang agama itu seperti menggambar api itu kayaknya di titik itu bukan sih Pak Ustadz? Lah ya memang betul, sebenarnya nggak cuma akhir zaman ya, sejak dulu ya memang susah. Nafsu itu susah. Karena mamanya seseorang nih berperang nih, dia berperang kelihatannya di jalan Allah, dia mau berjihad atau dia mau mati syahid. Orang nggak tahu di titik itu. Orang yang niatnya berjihad itu betul-betul dia harus dalam berperang itu kalau bisa saya tidak boleh mati dan saya selesaikan banyak musuh, kan begitu. Tapi kan kalau jihad udah pasti saya kan Ustaz. Walau alam ya hatinya gimana, emang tahu. Ada juga di zaman Nabi, dia berjihad tapi dia itu ingin dipuja-puja. Iya. Nggak bisa seperti itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Malah pengen mati syahidnya. Lah ya, dia pengennya mati syahid dan pengennya dia. Adini di hadapan Allah memang syahid bener apa enggak? Kan ada ketentuan namanya syahid. Bukan kalau sakit perut mati itu syahid. Banyak itu yang kena COVID itu sakit perut mati syahid nanti. Berarti syahid itu tersembunyi ya. Syahid itu penilaian kalau memang itu di hadapan Allah itu sulit. Iya.
Itu harus bisa kasat mata tidak bisa aja. kasat mata melihat itu kelihatan syahid itu tidak bisa. Hati seseorang yang melakukan. Iya, seperti itu. Jadi nggak bisa. Makanya dalam hal-hal sehari-hari kita harus melihat kalau orang ini ngasih orang biasa, lu banyak kok orang bisa. Insya Allah yang seperti itu banyak, yang ujub riak banyak itu yang berseliweran di YouTube. Tapi yang manfaat yang mana? Apakah itu manfaat? Itu bukan manfaat ya, mendukung rating aja, mendukung rating, mendukung viewer aja. Nah itu kan viewer itu nanti juga dia dapat uangnya dari situ. Kan sebenarnya kita harus berpikir, harus berpikir mau ke arah mana sebenarnya ini. Jadi ini ya bisa jadi apa namanya? Jadi lebar ya. Iya. Tapi bisa nggak ini sarana YouTube ini kita jadikan sarana untuk mengejar akhirat? Iya bisa kalau memang pelajarannya pelajaran baik. Jangan pelajaran nih teknik merancang gedung kasih tahu, tapi nggak dikasih tahu gimana nyurinya dari bahannya ya kan nggak dikasih tahu ya. Karena nggak mungkin itu dikasih tahu di YouTube. Karena rahasianya dia kan gitu. Bisa ketangkep. Iya. Yang waktu tadi jadi pahala jariah juga ya? Apa? Yang tadi yang YouTube mana? ini Bisa. dipergunakan gitu. Benar. Kalau itu ada ilmu yang akan disampaikan bisa. Untuk terus dapat umpamanya ada YouTube nih, seorang suami selalu disuruh ini setrika, cuci, ngepel. Itu di YouTube seperti itu ya. Bukan kasihan sama suaminya. Nanti di akhir cerita atau di ini ya kalau si suami harus menegakkan syariat Islam ya si istri itu kelewatan kalau gitu. Nah, itu kan menjadi pelajaran. Nggak boleh orang Muslim itu seperti itu kecuali istrinya nggak punya tangan, nggak punya kaki kan seperti itu. Gini aja nih. Nah itu boleh lah suaminya itu yang jalan kan gitu ya. Nah, kalaupun dibantu suami yang baik itu kan menolong istri iya tapi istrinya bukan karena dia mengerjakan terus suaminya menolong. Nah istrinya sejak awal itu belum ngerjain udah nyuruh sama suaminya. Itu kan ada pelajaran nanti yang bagaimana. Bukan dramatisir itu sebenarnya harus ada pelajaran di situ. Sehingga itu akan menjadi manfaat bagi orang lain yang melihat bagi seorang yang orang-orang Muslim itu menjadi manfaat. Kalau mamanya dia itu YouTube-nya itu mengeluarkan ada kuntilanak, ada ini, mana sisi dakwahnya dari situ yang bisa menjadi pelajaran? Cerita di situ. Harusnya ada. Iya, kalau memang dia mau jadi manfaat, kalau memang dia hanya cuma mendapatkan koceknya tebel aja ya monggo. Iya, terserah kan gitu. Sayang sekali kalau nggak ada pengantarnya. Iya. Bukan sayang kan memang orang begitu kan banyak pilihan Pak. Sama kalau yang begitu-begitu paling ngajarinya kan sholawatan sehingga bisa muncul ini ya. Loh sholawat kok bisa munculin jin gimana sih? Bisa ini. Bukan begitu, sholawat itu harus lillahi ta'ala. Makanya kalau diinggirin sama seseorang, sholawat itu malah buat macam-macam. Loh sholawat itu kan doain Rasul. Nah, kok malah untuk berperang untuk ini kan mendoakan kita. Tapi ketika mereka itu berselawat terus muncul sesuatu, itu munculnya karena ya kan dia yakin nih kalau sholawatnya itu memang untuk ilmu, bukan karena Allah makanya muncul sesuatu. Dia baca Quran muncul pocong. Nah kenapa? Ya bisa karena pada waktu dia baca Quran niatnya bukan karena Allah, dia niatnya hanya untuk bisa ngujudin itu, kemudian ngilangin sihir dan sebagainya. Ya bisa dia. Akhirnya dukun yang bisa menghilangkan patung, ilmunya ya bisa menghilangkan patung. Ada seseorang yang dia itu Muslim yang tiba-tiba bisa mewujudkan patung. Ilmunya sama nggak dengan dukunnya? Iya sama. Ya. Nah, itu kalau dia pakai peci aja kayak kita ini. Tetapi itulah yang dia itu bermain yang di luar garis agama kita. Kalau aku kan kayak ada orang nanya nih, Mas Bobi kenapa bisa mempelajari materi dengan Pak Ustadz Danung? Saya jawab, karena saya sedikit banyak dulu pernah ngalamin, saya bilang. Contoh yang tadi kan, rumah saya kan kanan kiri depan belakang kan santren. Saya ngumpulnya, bertemannya kan dengan lingkungan. Dengan ya teman-teman yang suka begitulah. Sekarang tuh begitu ketemu Pak Ustadz nih, ngobrol tuh, itu tuh kayak, saya tuh kayak kembali ke sana, kok masa itu gitu ya. Terus saya liatin,
Memang benar. Ya, sekarang gini, kita dikasih nih kertas baca. Ini fadilahnya kan banyak, Bos. Bisa kita jadi pendekar dan lain sebagainya. Setelah itu kita dapatkan ujungnya luar biasa kan? Oh, nih dari kobong mana nih? Ketemu tadi. Dan ketemu sini. Udah mantep nih, kalah semua nih di RW sini. Jadi kan nyari kan? Siapa lagi yang paling sakti? Karena dia harus nguji kan? Nah itu kan ada ujung, ada sombong segala macam. Apakah ya Allah melirik orang itu gitu loh? Kan kalau Allah udah melirik, berarti yang membantu dia melakukan itu tuh siapa? Nah orang meyakini kan itu yang bantu Allah. Nah iya itu apa tuh Mas? Makanya kita sendiri itu ya kalau membantunya nyantet masa Allah membantu enggak, kalau Allah itu ngizinin aja yang disantet, kalau memang imannya kurang ya kena. Iya. Dengan banyaknya hal-hal di balik itu. Iya, hal-hal di balik itu sebenarnya. Ini ada cerita papa saya juga nih Pak Ustadz. Kan ada Asmaul Husna tuh. Ada yang Jabar. Itu juga sama tuh. Berapa puluh ribu nanti ini. Jadi papa saya tuh punya kalender Asmaul Husna. Ada aja tulisannya Rozak nih, Pak Ustadz ceritanya. Itu kan yang memberi rezeki ya. Suka dengan kaligrafinya papa tuh. Kaligrafinya tuh yang tulisan itu di kalender itu paling bagus. Figurain apa-apa, dipajang di toko. Itu percaya nggak Pak Ustadz? Itu pelanggan datang ke tokonya Bapak tuh bukan nanya, Pak Haji ini sistem manajemennya gimana? Nggak ada yang nanya begitu. Pak Haji gurunya siapa? Satu itu, kedua pasti mau bayarin itu tuh kalender itu. Itu mau dibayarin. Mungkin bisa sampai miliaran mungkin ada. Kalender Pak Ustadz. Jual aja kalau miliaran. Gambar yang di kalender difigurain. Iya, cuman kan kalau Bapak kan enggak kalender ente. Ya enggak apa-apa. Besar cukup jual beli. Iya. Kemarin beli kan 1,1 lah, 1,2 lah ya. Yang versi itu. Kan jual kalender kan lunas tuh. Iya, jadi memang iya, makanya orang itu banyak yang tidak paham. Yang lillahi ta'ala itu bagaimana, itu banyak sekali yang tidak paham. Seperti umpamanya kayak kita bekerja karena Allah, itu memang harus karena Allah Ta'ala beneran. Agar nanti Allah memberikan jalan kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita mendapatkan hasilnya. Nah, jalan itu pun diberikan oleh Allah Ta'ala. Ingat, itu ujian. Kan begitu lagi. Hadapilah ujian itu tetap dengan karena Allah juga. Kalau kita itu menghadapi ujian itu menggampangkan, nah itu sudah selesai di titik itu. Udah nanti besok belok semua. Berarti kan kita menggampangkan itu nafsu juga itu. Lah iya itu kan nafsu. Wah, saya udah dapat ini. Gampang saya nanti begini. Lah itu nafsu itu. Dia lupa. Kalau dia itu ya ada jalan dari Allah Ta'ala, ada ini. Lupa. Nah orang-orang seperti itu banyak. Saya menceritakan teman-teman saudara-saudara kita yang muslim ya seperti itu. Karena banyak yang ngajari itu betul-betul hal-hal yang malah bukan karena Allah, bukan untuk akhirat. Akhirat menuju surga ya maksudnya ya. Kalau bilang akhirat ya. Keras itu karena Allah atau kan dia saya sudah bekerja keras sehingga ya wajar saya mendapat ini ya itu. Nah itu kan yang bekerja keras dia itu kan ya anggapan dia aja. Kalau dia itu nggak punya kaki, nggak punya tangan, memang bisa dia kerja keras. Itu istilah yang sekarang tuh hasil tidak mengkhianati Proses tidak mengkhianati hasil. Itu juga apa benar begitu Ustaz? Enggak, salah. Seolah-olah Enggak, itu bukan dari kerja Islam. keras dapat Itu bukan dari hasil. Islam, bukan. Bukan itu maksudnya. Bukan. Saya jawab bukan. Kenapa bukan? Rizki itu goib. Intinya itu rizki itu goib. Sama perjalanan kita itu 1 jam ke depan kita itu mau ada apa nggak tahu kok. Goib Itulah goib namanya goib. Goib di sini artinya kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Nggak ngerti. Walaupun dia udah kerja keras kayak apa tetap kita nggak tahu. Nggak tahu. Beneran nggak Iya, tahu. benar. Nah, kalaupun ada petunjuk sehingga kita tahu, ingat petunjuk itu dari Allah. Jalankan tapi harus ada Allahnya. Itu awal. Nanti kalau sudah 2, 3 petunjuk tahu Allah, nanti beberapa kali udah banyak petunjuk lupa dia sudah. Nah itulah
yang diincar oleh setan itu seperti itu. Jadi semua yang ada di sekeliling kita itu petunjuk sebenarnya. Jangan dianggap remeh, petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang nggak disadari. Yang orang nggak akan mungkin bisa sadar kecuali dia termasuk orang-orang yang takwa. Kalau orang takwa, semua yang ada di sekitar orang takwa itu tahu ini ujian dari Allah Ta'ala. Mau itu enak, mau itu tidak enak. Mau itu temennya, mau itu istrinya, mau itu anaknya. Ujian semua, Pak. Itu ujian semua. Mau makan nggak jadi makan karena disenggol sama anaknya. Padahal dia lapar dan pengen itu. Dia hanya berpikir mau marah atau nunggu setengah jam 1 jam lagi saya nunggu masakan ini jadi. Milih yang mana? Saya tanya sama Mas Bobi, milih yang mana? Milih yang marah atau milih nunggu 1 jam masakan jadi lagi? Marah dan nunggu biasanya. Hah? Marah dan nunggu. Oh, itu pahalanya 2. Kok bisa Apalagi yang kesenggol itu mini. Wah, ya itu. Waduh. Kalau itu saya nggak tahu deh. Itu Mas Bobi di warungnya Mas Eko itu 2 itu mini itu. Saya belum. Besok ke sana Besok ya. Kita nge-vlog ya. Kita nge-vlog. Besok emang ada waktu. Bentar. Nanti. Tenang aja. Emang Pak belum nyobain? Apa? Belum nyobain? Nyobain tapi telat terus. Wah, itu sih. Ini sih itu. Aduh, bahaya Itu kalau udah di sini mah pelak tuh. Gitu ya. Ya coba aja. Iya. Padahal kalau dilihat ngapain marah? Iya, emang udah terjadi Memang terjadi jatuh lagi. Orang yang seperti ini susah mengendalikan. Susah, benar-benar. Oh pasti marah dengan Pasti, orang yang ya. jatuhin gitu. Tadi apa namanya itu Pak Ustadz? Mie apa? Tuh mini Guys, ada mie to mini Jogja. Itu enak. enak. Pak Mie Ustadz Jawa. dan Mas Bobi sudah. Iya. Saya sama Ajije belum. Insya Allah. Nanti kita mau serbu ke Jogja. Itu Ya. salah satu subscribernya Pak Ustadz Danu juga. Iya. Oh gitu. Yang punya mie-nya. Oh. Iya, nanti Kita nge-vlog nggak di sana nanti Pak Tom? Kenapa? Nge-vlog nggak di sana? Ngoplok. Oh, iya. Kita dia bilang kita. Kan kita bentar lagi mau bareng-bareng. Kita. Oh, enak aja kita. Jadi Pak Ustadz bayangin nih, ketika kita berucap harus hati-hati. Misalkan begini, ada orang berpikir begini. Udah, sekarang bismillah. Kita jalan aja. Apa yang mau kita, istilahnya, yang mau kita lakuin, yang penting semuanya dari tangan Allah. Toh kita juga tidak pernah menzalimi orang. Nah, kata-kata itu sombong. Sombong. Aduh. Kalau dia bilang saya tidak pernah menzalimi orang itu sombong. Iya. Oh, Emang tahu dia zalim itu kayak apa? iya. Barangkali nggak sengaja, menurut dia biasa aja, tapi buat orang itu nyakitin, ya gitu ya. Pak? Nah, iya. Bukan menurut orang, karena orang yang ngomong begitu itu dia tidak tahu kalau dia itu ya sering dolimin orang sebenarnya. Itu sombong, itu tidak boleh. Jadi hidup dunia ini ujian tok isinya Pak Ustadz. Lah iyalah, Hasil ujian itu nanti di akhirat. di dunia nggak bisa tahu Pak Ustadz. Ya tahu dikit-dikit. Wah, itu kan penting juga itu Pak Ustadz. Ya penting, tapi nanti kan protes gitu. Saya sudah kerja sekian puluh tahun di sini kok nggak dapat apa-apa ya. Nah itu gitu dapatnya. Kapan ujian itu berakhir Pak Ustadz? Mati. Jangan mati. Oh ditanyain kapan ujian itu berarti ya mati lah. Kalau boleh Selesai ujian. pilih, orang tuh bilang diuji dengan kesenangan. Kalau orang ada juga bilang enak kali ya kalau diujinya dengan kesenangan. Mana gitu, kesenangan? katanya orang. Kesenangan, iya sih. Kesenangan itu kan dari mata orang lain. Iya. Kalau menurut dia ya nggak bisa. Dia makanan di rumah enak-enak, wih enak makan dia kena diabetes. Dia punya mobil, ya Mercy ada, Alphard, nggak usah Alphard, Lexus itu loh yang harganya 3,5 miliar itu. LX 300 Iya loh, ya. enak rumahnya, dia stroke, apanya? Apanya yang enak? Apa? Jadi ya nggak bisa seperti itu. Lihat keluar, ada yang pakai Ayla, tapi sehat. Segar-bugar. Ayolah pakai motor lah. Iya, pakai motor. Ya, pada akhirnya kan benar sih kan syukur. Iya, semua harus disyukuri semuanya. Makanya pekerjaan itu walaupun pekerjaan itu kecil, syukuri aja dulu. Syukuri aja. Waktu demi waktunya syukurin. Kalau memang mau nolong, tolonglah orang. Kalau memang kamu udah bersumpah mau nolong, tolong betulan.
Jangan sumpahnya aja mau nolong, tapi nggak tahu nggak nolong. Nah kan percuma. Pak Ustadz, saya tuh pernah bereksperimen. Ini saya minta tanggapan Pak Ustadz ya. Fisika kimia. Biologi. Biologi mulu. Anatomi. Eksperimen. Biologi kan tuh. Biologi. Apa gurunya lagi? Tanam durian musangking gitu eksperimennya. Jadi saya ini tipikal orang yang punya nafsu terhadap sesuatu yang jadi kesukaan saya itu besar, Sama. Nggak ribet aja deh. Apa yang pilih hati-hati masalahnya kesukaan, kepunyaan yang besar kan hati-hati ngomongnya. Langsung dijawab sama. Contoh gini Bosan, sepatu ini ya. Saya itu misalkan nih, ada satu jenis sepatu, misalkan produk Nike gitu ya. Jordan kan ada serinya tuh. Jordan ini gitu ya. Nah saya tuh karena saya suka, saya ikutin tuh seri by serinya Bosan. Koleksi deh. Nah, tapi setelah punya itu gak ada apa-apanya sebetulnya. Hanya nafsu ingin punya seri ini ya. Karena kan itu kalau buat dijual lagi, kalau bisa dipakai kan aja harga jual turun. Sama. Sama. Nah, akhirnya saya bereksperimen di Posan. Waktu itu saya bereksperimen dengan gadget, salah satu gadget lah. Sama itu. Ya kan? Itu sama. Iya. Depannya N dulu. Iya. Sama. Eksperimen. Tapi dia mencoba gimana. Jangan lanjutkan. Oh enggak, saya hanya cuma gini. Gimana caranya gadget itu bisa rusak tanpa saya sentuh. Itu eksperimennya gitu. Halo guys. Kalau saya punya eksperimen ini. Kamu berhasil ya itu ya? Jangan dulu. Terus. Kalau saya eksperimen gini Posan. Mulai sekarang harus belajar memerangi dan mengontrol hawa nafsu. Udah banyak belajar. Mengontrol nafsu mata dulu lah ya. Sepatu apa namanya? Ya ada beberapa yang inilah gitu ya. Nah tapi untuk yang akan datang dong ujiannya berarti kan kalau dibeli kan udah kan gitu. Yang akan datang nih pokoknya Bismillah ya Allah gitu kan. Saya cukup punya ini bersyukur. Itu kan salah satu cara untuk mengontrol itu dengan bersyukur, mengontrol hawa nafsu. Bahwa kalau nanti ada handphone keluar, ini paling sama fungsinya, gitu kan? Membuat diri kita tuh supaya nggak jadi tahu karena bahwa pasti akan jatuhnya di situ lagi, maksudnya akan terpelesetnya di situ lagi, tahu gitu kan, sepatu lagi, gitu kan? Sama ini. Banyak kesamaan ini Iya makanya nih. Yang nggak sama masih satu. Apa? Makan tumini. Punya yang tumini belum sama ini. Sama. Ngecas ya. Begitu seri itu launching, Bosan. Kan sepatu nih, Gregetan gitu ya. Launching, udah tahu kan, udah ada kisi-kisinya tuh. Speknya apa, terbuat dari apa. Bosan. Yang beda itu cuma logo kecil, nomor misalkan gitu ya, atau yang beda itu lidah sepatunya itu mungkin agak nggak kelihatan bahwa itu model baru sebetulnya, facelift lah gitu. Tahu tuh Bosan, itu tuh saya tuh sampai saya tuh ini mirip yang tadi mobil tadi di video sebelumnya, jadi lihat tuh barang tuh, itu tuh kayak ada sesuatu yang coba lihat tuh, menggoda gitu ya. Dan itu saya sadar loh. Itu nyata itu setannya nyata tuh. Kalau itu saya nggak sama. itu apa ya? Karena nggak mampu sekarang. Bukan nggak sama tuh, bukan nggak sama. Kalau itu saya sudah purna kayaknya. Warnanya. Tapi saya tuh nggak, kayak udah sama aja kan gitu. Atau sepatunya udah. Kata Pak Ustadz juga kita belajar di suatu tuh utamakan fungsinya dulu. Iya, gitu fungsinya kan? dulu ya. Fungsinya kan dipakai, ya kan? Kebutuhannya. Iya kan? Tapi itu dia lihat, itu bener-bener menggoda. Bener-bener Allahu Akbar itu. Kalau dulu nggak ada begitu, keluar beli. Jadi tidak ada proses itu nggak ada. Ya.
Kalau itu, saya potong Mas. Iya, silakan. Itu belajarnya gampang, belajar sama tuh. Gimana Pak tuh? Kalau ini nggak godain itu. Iya. Jadi saking kepinginnya sesuatu, hanya lihat YouTube aja. Sampai matanya jendul lihat YouTube. Paling 1 bulan capek, selesai ganti beda lagi. Nah, itu belajar. Caranya mau tahu. Ya Pak Ustadz ya, pensiun dulu. Tidak ada kemampuan lagi lah. Betul nggak Pak Haji? Betul. Ya, Pak Haji setuju. Aduh, tapi memang ya itu yang menggoda. Jadi nggak cuma kita aja, semua ya itu semuanya akan tergoda dengan sesuatu yang baru, yang ini. Iya itu ya Allah. Menggelitik. Kadang-kadang sesuatu yang diinginkan itu menggoda, sesuatu yang tidak diinginkan pun menggoda dia untuk memaki, untuk mengejek, untuk ini. Ada sesuatu di situ. Nah, itu nafsu semua. Mau yang membeli atau yang mau mengejek atau yang ini nafsu semua. Dan itulah ujian yang harus dihadapi. Jadi tidak bisa nafsu itu terus marah, bunuh, iri. Lalu yang ngomong iri aja kadang-kadang juga nggak ngerti iri itu yang mana ya. Dia kan sering itu, jangan iri, jangan hasad, jangan hasut, jangan emosi, jangan marah. Di rumah marah mulu dia. Nah, seperti hal-hal tersebut itu harus dimengerti. Jadi agama itu difahami, kemudian dipelajari, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu akan menjadi amal soleh insyaallah. Niatnya lillahi ta'ala. Niat lillahi ta'ala nih. Wong itu Allah itu sudah menceritakan, sangat sering ayatnya kita sering baca. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu kan sudah dijelaskan. Di depannya pakai kul lagi, katakan. Kita itu disuruh mengatakan. Katakan, karena manusia itu pasti lupa bahwa dia itu sholatnya nanti untuk dunia, bukan lillahi ta'ala. Ibadahnya juga dia untuk dunia. Akhirnya kan begitu coba. Padahal di situ diceritakan hidupnya pun harus karena Allah. Nah, hidupnya dia akhirnya untuk dunia. Akhirnya matinya ya dunia sudah. Nah, itu sebenarnya. Jadi dari kalimat ayat Quran ini kita harus pahami. Semua yang kita kerjakan harus karena Allah. Belajar Quran karena Allah. Hafal Quran karena Allah. Kenapa? Nanti kalau kita itu baru hafal sekian, pasti udah pamer dulu. Belum lagi yang sampai hafal, kemudian dia itu jago di sini. Tanyain aja, ada ujub, ada riya, enggak di situ. Bisa aja dia bisa kaget di titik itu, dia kaget pada saat kaget itu diingatkan itu dari Allah Ta'ala, itu petunjuk bahwa kamu telah keluar dari jalur Allah sebenarnya. Tapi dia pasti akan bicara ya antara satu, saya tidak ujub riya, atau yang kedua, saya kan masih manusia. Kemudian setelah dia bilang saya manusia, dia ada ulang lagi enggak kalimat-kalimat yang menandakan bahwa dia itu jago di dalam membahas Quran. Itu enggak bisa. Itu yang tahu Allah, malaikat sama dia. Enggak bisa itu ditipu. Makanya kerjakan yang benar-benar baik karena Allah. Salat kita harus benar-benar karena Allah. Ya karena Allah itu ya kekhusukan kita bentuk, bacaan itu tartil, kan seperti itu dipahami. Kalau saya membaca ayat surat Al-Fatihah, saya kirimkan untuk kakek saya. Kalau saya sih nggak perlu menjawab boleh atau tidak. Artinya itu Fatihah itu kalau kamu baca artinya untuk siapa? Diri sendiri. Untuk kakek saya. Nah ya baca aja lagi dulu. Untuk apa sih? Untuk diri sendiri. Nah kalau untuk diri sendiri kan nggak bisa dipergunakan. Sumpah buat kita kan ya? Ya itu kan memohon kepada Allah untuk kita sendiri. Saya pernah nih bahas masalah ini. Katanya gini, kan saya jawab seperti Pak Ustadz tuh. Al-Fatihah kan buat kita. Saya kan diajarin gitu. Suruh kirim-kirim. Nah, kirim-kirim itu katanya gini, kita membacakan karena orang ini sudah meninggal, jadi kita seolah-olah membacakan dari orang ini. Tapi tetap belum masuk gitu logikanya. Karena kalau orang sudah meninggal itu sudah terputus amalnya. Kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Ya, itu aja. gitu. Dan itu yang memang masih
itu memang jelas ilmu yang manfaat, amal jariah, anak soleh yang mendoakan. Itu juga diceritakan. Ilmu yang manfaat itu ilmu untuk menjadikan manfaat untuk akhirat. Bukan 1 tambah 1 2 itu manfaat dunia itu. Ini maksudnya manfaat akhirat. Amal jariah yang mana? Sedekahmu untuk apa? Sedekahmu untuk kaya lah ya nggak ada. Mau sampai benjret ya nggak bisa. Beneran besok kalau udah tahu nanti di akhirat taunya. Lah, saya kan sering sedekah ya Allah. Sedekahmu untuk apa? Oh, sedekahmu itu untuk perutmu sendiri. Pengennya kaya, dipuji, inginnya juga dipuji. Itu kan dijelaskan sebenarnya. Ya itu nggak akan dapat, sudah jelas. Ya, itu aja yang dari hadis tersebut aja masih kita harus menerangkan amal jariah itu yang bagaimana. Bukan asal-asal sedekah banyak tapi ingin dipuji, tapi ujub riak. Selesai sudah. Mana ada amal jariah? Nggak ketemu dari sisi agama kita, nggak akan ketemu. Anak yang soleh yang bilang soleh siapa? Manusia atau Allah? Allah. Nah Allah harusnya. Nah sekolah yang di hadapan Allah itu yang gimana? Yang takwa. Apa kita itu yang pakai peci ini langsung bisa dikatakan soleh? Belum tentu. Jadi gimana? Belum tentu. Hah? Jadi gimana nih hidupnya? Oh hidupmu itu ya kamu membuai istrimu. Nah itu. Iya tapi kalau akhirnya dibalikin lagi pertanyaan besarnya itu loh. Lah iya, lah makanya nanti di surga pun ada tingkatan, di neraka pun ada tingkatan. Lah mau masuk yang sebelah mana? Surga. Nah, kalau mau masuk surga ya ikutin perintah yang tidak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh itu lempeng, yang jelas. Jangan yang tidak jelas. Lah mau jelas kita bisa coba mau amal jariah, sedekah, bikin masjid, bikin ini. Mungkin dipuji, hilang itu, ada ujub, ada riak, selesai. Berarti bukan amal jariah Pak Ustaz, amal jaringan ya. Jaringan dia mau kelompokin itu. Iya. Jadi bentuk dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Iya, penjara bagi orang yang bertakwa memang benar. Jadi kita harus pahami penjara itu memang mau apa-apa kita harus punya patokan dari sisi agama kita. Jadi nggak bisa kita mengerjakan sesuatu itu sak geleme udele dewe itu ya nggak bisa. Tapi penjara aja Mas Bobi ada masa cuti. Ada revisi. Itu analoginya penjara ya. Kalau dia udah mau dibebaskan itu ada istilahnya masa revisi. Masa cuti itu loh. Ya boleh masa cuti. Persoalannya mau masa cuti bayar nggak? Bayar. Emang kamu pernah di penjara? Enggak. Emang kamu dengar bayar dari mana? Kadang-kadang gitu dengar. Bukan kadang-kadang. Dengar dari mana? Dengar karena yang sudah pernah masuk penjara. Lah iyalah. Itu aja kan sudah di penjara, terpenjara lagi dia. Lah ya terpenjara. Nah, disinilah sebenarnya kita harus memahami hati-hati. Kalau istilahnya di dunia ini memang adalah penjara orang yang bertakwa itu begitu. Orang bertakwa itu banyak, banyak ilmu yang harus kita terapkan detik demi detik, langkah demi langkah, kata demi kata, fikir demi fikir, telinga demi telinga mendengarkan, mata demi mata itu penjara di titik-titik itu. Nah, itulah kalau hanya seseorang dia kerjaannya hanya mohon maaf nih, dia sebagai imam masjid, dia digaji negara, dia keluar hanya dijemput untuk ngimami masjid, pulang, paling pulang hanya ketemu sama istri sama anaknya, itu masih mending, tidak banyak ujian. Gak taunya dia diuji lagi, istrinya 3, 4 lah kan ujian. Di antara anak-anak ada yang dablek, beling dan sebagainya. Nggak taunya walaupun dia imam, tapi dia sendiri sudah menelurkan banyak masalah di dunia. Itu juga sama. Dia ujiannya di situ. Walaupun kelihatan dia hanya cuma dari rumah ke masjid ngimami dari rumah, tapi dengan dia bosan juga lama-lama. Ya kajian-kajian dikit lah, yang tempat-tempat yang agak gimana gitu. Pak Ustadz, apakah ujian itu sesuai dengan grade kita gitu? Misalnya kita sekarang SD, kan ujiannya soal-soal SD kira-kira. Iya. Gitu. Oh sesuai ya Pak? Sesuai sama grade itu sudah diceritakan.
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan sesuai. Jadi istilahnya berat sekali kayaknya. Hah? Kayaknya Ujian yang mana kamu berat? Saya tanya. ini aja bingung ngomong nih karena berat udah. Kalau bilang ujian berat berarti secara nggak langsung menilai imannya udah tinggi juga dong berarti. Rendah itu namanya. Kan kalau imannya ringan, ujiannya ringan. Tidak ada. Kalau ujiannya berat, kata imannya Dari kacamata siapa? kacamata dia sendiri. Nah, iya, ada bisa. Saya nggak mengkacamata diri saya. Apalagi saya, karena emang ada kacanya. Sebenarnya itu ketentuan kan bisa dari Allah Ta'ala. Berat ringan itu terserah Allah. Kalau memang dia dikasih ujian yang menurut seseorang itu ringan, ya menurut dia berat, ya ringan itu kesannya dia sendiri bilang, oh itu ringan. Nggak taunya dia diuji lain, ah itu berat. Padahal untuk yang dia katakan ringan, dia bilang itu ringan kan gitu. Sama. Jadi tidak boleh kita itu meremehkan ringan ujian, tidak boleh. Semua ujian itu harus kita kerjakan, kita kerjakan, kita hadapi. Sikapi dengan iman, kita sikapi ketakwaan, dengan ketakwaan tauhid kita, ya. Jadi jangan ada ujian brutu, nggak bisa. Kalau semua kehidupan ini bisa menjadi ujian, sekarang kalau saya memang ujian. Ini sudah nggak connect nih kayaknya nih. sekarang Bukan pengen makan tumini. Pak Eko. Itu luar biasa tuh. Kalau kita duduk berempat di sini ini apakah ujian dan ujian buat siapa Pak Ustaz? Buat yang duduk yang kelima. Siapa? Siapa aja yang udah kelima? Oh no. Ya ini ujian semuanya. Satu sama lain itu mana yang saling menguji. Mana di antara kalimat-kalimat kita itu yang manfaat untuk didengarkan. Ini kayak gini nih. Itu seperti itu. Ya, netizen juga sama. Ketemu istri itu ada bahan Tetap ngobrol. Iya ada ilmu ya netizen seperti itu. Itu yang manfaat yang mana? Walaupun kita kelakar itu hanya biar kita nggak terlalu tegang aja biasa. Kemudian ujian di titik itu. Pada saat saya ditanyain, ya saya harus menjawab semampu saya yang saya sudah kerjakan. Kalau saya menjawab yang saya tidak mengerjakan, ya itu dosa bagi saya. Iya memang seperti itu, dosa bagi saya. Nggak boleh seperti Ketika itu. Pak Ustadz menyampaikan sesuatu yang belum Pak Ustadz kerjakan. Bukankah pengetahuan itu memang harus di-share seperti itu Pak Ustaz? Iya, tetapi pengetahuan itu memang jadi manfaat untuk orang lain atau menjadi bumerang bagi diri sendiri, kan banyak ayatnya. Kan kalau pengetahuan itu kan baru ilmu sebenarnya. Berarti lebih mementingkan ke diri sendiri dulu baru kepada. Iya, makanya ku anfusakum baru wa ahlikum naro. Makanya kita menjaga diri kita dulu dari api neraka. Kayak guru nih misalkan dia mau nerangin aljabar, dia harus ngerti dulu kan, Iya. baru dia ngejelasin. Lah, iya. Jelasin gitu ya. Baru bisa jelasin. Kayak misalkan tentang ketauhidan dan segala macam. Kalau pusat kan breakdownnya satu masalah ini aja kita apa namanya? Masalah ini dunia ngejar dunia melupakan akhirat aja kita bisa 2 video gitu istilahnya kan. 2 episode. Detail iya 2 episode. Tapi kalau mengenai guru tadi Mas Bobi, saya nggak mau tahu dia ngerti enggak. Yang penting dia nerangin, saya ngerti gitu loh. Kan bisa gitu. Iya. Nah, kita juga belajar agama begitu juga kan. Gimana itu? Kita dikasih tahu begini. Tapi tanpa kita banyak pertanyaan-pertanyaan gitu kan yang selama ini muncul nih, kalau gini. Nah, tapi dapatnya begini kan sama kayak guru itu juga gitu kan. Ini begini. Kita kan nggak tahu dia tahu apa enggak, sama kayak belajar agama juga kita nggak tahu dia tahu apa enggak. Daripada nggak ada yang ngasih tahu kita kan gitu. Terpaksa karuan kita. Iya. Maksudnya saya kali ya, bukan kita semua. Jadi bingung itu. Jadi kita itu. Kamu itu yang begitu kamu lah tuh, jangan ngajak-ngajak lah. Yang jelas Jadi- tuh mini. Jadi intinya adalah semua yang hadir di sekitar kita itu ujian bagi kita. Enak, flat atau tidak enak menurut kita itu tetap ujian. Sikapi bahwa kita itu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Dan semuanya seperti itu. Kalau umpamanya ada orang influencer kemudian dia kaya,
beli Ferrari gampang, murah bingit mamanya. Ya jangan ikut-ikutan lah, itu kan mulut-mulut yang sebenarnya tidak ada Allah kalau saya. Karena dia yakin mulutnya dia Tuhannya dia, ya nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, istilahnya tidak boleh. Kenapa? Ya kalau akhirnya murih bingit mamanya, ya akhirnya dia yang jeblosin penjara bingit gitu kan gitu ya akhirnya. Ya itu kan karena memang tidak boleh seperti itu, apalagi menantang. Kalau dia itu sombong ini kemudian mau dia ngomong mamanya mau dimiskinkan sama Allah, dia beramal mamanya. Kok dia tahu Allah itu mau memiskinkan dia? Dia itu masuk penjara aja dia juga tidak tahu. Mau ngomong apa sekarang? Itu kan akhirnya itu ya dia menjilat ludahnya sendiri. Ya, dia menjilat. Masih mending kalau itu. Mantap. Iya. Jadi tidak boleh ngomong, kita sebagai seorang muslim tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memang mau memberikan sesuatu yang manfaat, terangkan. Nah, itu. Terangkan. Walaupun kita itu dimusuhi sama orang-orang, wah enggak ini, terangkan. Walaupun itu tidak enak kita terima, terangkan bahwa itu yang benar. Sedekah itu harus lillahi ta'ala. Lu kan kata orang, kata ini itu kata sedekah bisa menjadi kaya. Enggak bisa. Buktinya udah ada ya? Buktinya sudah banyak. Yang nyuruh-nyuruh sedekah malah dimarah-marah mulu. Lah kan susah. Memang sedekah itu harus lillahi ta'ala. Redaksinya harus lengkap. Iya, dia harus menjelaskan. Nah, karena kalau dia itu menjelaskan sedekah nanti kan Allah balas karena sekiannya, jangan pergunakan ayat itu menjadi kambing hitam nafsumu. Jangan, ngertiin aja belum paham. Iya, memang Allah membalas. Tapi yang bagaimana yang dibalas? Yang niatnya lillahi ta'ala. Dan kapan dibalas? Dan kapan dibalas belum tentu kita tahu. Loh kan begitu. Kalau kita tahu berarti kita dapat bocoran lauh mahfuz namanya. Itu memang harus diceritakan yang benar itu seperti itu. Padahal kalau kita sedekah umpamanya, kita itu sebenarnya tidak tahu bahwa anak kita itu sebenarnya mau terkena kecelakaan. Tapi kalau kita sedekahnya lillahi ta'ala, memang Allah nggak akan ngasih tahu. Tiba-tiba ada yang jalan ke jalan, kemudian nyebrang, kemudian dia ngerem. Nah itu caranya. Tapi dia nggak akan tahu kalau itu dari sedekahnya, nggak akan tahu. Nggak akan tiba-tiba kayak ada anak panas begitu ada tulisan kemudian berhenti terus ada tulisannya gara-gara sedekah. Kadang-kadang malah bilang untung ngerem mobilnya. Nah itu kan gimana? Untung ngerem, nggak ada untung. Nah itu salah satu itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa. Orang yang meninggal juga itu untung dia mati sebenarnya. Kalau dia nggak mati ya dia bikin masalah aja untuk dia besok itu malah nggak bisa diangkat ke surga. Kalau dia itu bisa besok itu masuk neraka. Malah masuk doa yang tidak diampuni malah jangan-jangan itu. Lah ngajarkan sedekah itu biar kaya aja itu belum tentu itu bisa masuk surga. Jangan ngomong seperti sedekah itu titik, yaitu lillahi ta'ala. Titik, jangan ditambah-tambahin. Bekerja itu karena Allah. Nah, karena Allah berarti jangan ada yang nyikut kanan, nyikut kiri, bohong, nyogok dan sebagainya. Nah, itu harus karena Allah. Nah, di situ jangan di titik itu. Ustaz, lillahi ta'ala itu ciri-cirinya apa Ustaz? Apakah kita misalnya tanpa sadar mengingat oh ya kemarin udah ngasih, itu udah bukan lillahi ta'ala? Bukan. Nah, jadi tanpa diingat lagi. Tanpa diingat, lepas dah. Kalau orang lain yang ngingetin gitu gimana Ustaz? Nah, dia ini gitu. Iya, paling dia jawab walillahilham. Itu memelihara lillahi ta'ala. Iya, memelihara ujub riya kita tidak keluar. Dan itu yang tahu Allah beneran. Seperti itu. Jadi seperti itu memang susah, tetapi harus kita kerjakan. Belajarnya dulu yang penting. Belajarnya itulah yang akan menjadi amal soleh. Kalau belajarnya dari guru-guru yang salah, ya tetap nanti akan menjadi gerbong dari lokomotif yang salah. Nah itu yang jarang sekali dimengerti. Benar-benar akan jadi gerbong dari lokomotif yang salah. Wong dijelaskan satu ayat ini sudah jelas. Sholat, ibadah, hidup dan mati itu harus karena Allah. Tidak hanya dengan bondo bismillah saja. Bismillah itu untuk mengingatkan kita.
dengan nama Allah. Nah, itu untuk mengingatkan kita sebenarnya. Iya, untuk mengingatkan, iya saya harus lillahi ta'ala nih. Lah kan betul begitu, sehingga nanti dalam perjalanan waktu itu menit itu kita ingat karena Allah. Bukan karena ingin kayanya, kan gitu. Nah itulah yang lillahi ta'ala. Jadi bukan lillahi ta'ala dari bismillah saja. Enggak. Bismillah berarti pintu. Pintu, benar. Perjalanan itu masih ada. Seperti itu. Jalan keluarnya di mana Pak Ustaz? Jalan keluarnya pintu juga. Ya pintu juga. Supaya kita bisa apa namanya? Tidak merasa bahwa ujian itu ujian itu. Kok jadi takut ini? Kalau kamu mau cara belajar dari orang yang hilang ingatan. Nah, itu kan dia dapat ujian, nggak merasa dapat ujian. Jadi, nah kan mau ngomong apa? Kan namanya hilang ingatan, orang kesurupan dulu aja, itu sudah nggak bisa dia menguasai tubuhnya. Jadi itu dia aman merasa ujian. Tapi kalau dia ingat kalau kesurupan, ya jengkel juga. Kenapa saya masih kesurupan? Intinya tetap harus dicari jalan keluarnya. Jadi jangan menyalahkan ujian, jangan menyalahkan keadaan. Tidak boleh. Keadaan itu takdir dari Allah Ta'ala. Kalau seseorang manusia muslim menyalahkan keadaan, dia tidak percaya takdir Allah. Dan dia baru menyalahkan keadaan itu berapa puluh tahun. Berarti dia tidak percaya takdir. Tompo wae berarti Pak Ustaz. Terima aja gitu. Ya terima, tapi nanti ada perjalanan untuk bagaimana cari jalan keluarnya. Yang lillahi ta'ala. Yang lillahi ta'ala lagi tetap. Iya. Kan gitu. Jangan pernah menyesali sesuatu karena memang itu kan buatan kamu sendiri. Iya, memang Allah sudah menulis di situ. Banyak orang-orang Muslim itu tahu bahwa musibah dari tangan sendiri, tapi kalau dia itu pas kena musibah nggak mau ngakuin dia. Banyak yang nggak mau ngakuin. Enggak, saya kan nggak punya dosa. Lah memang kamu sakit karena Allah itu tiba-tiba berbuat dolim sama kamu gitu. Lah kok enak? Ya kan gitu. Jadi orang saudara-saudara kita itu yang begitu itu masih ada dan banyak. Dan lagi-lagi karena nafsu. Iya. Walaupun dia itu penceramah juga masih aja dia begitu. Padahal sudah dijelaskan dalam Quran. Kalau dia tidak mau mengakui, lu itu Allah bilang apa itu? Pak Ustaz, kalau saya keliru tolong ingatkan saya Pak Ustaz. Kalau nggak bisa dengan kata-kata WA. Ya kalau nggak gitu gimana nih tahu kita keliru? Kalau ada paket datanya ke WiFi nyampe. Iya. Tadi mau diingatkan aja Eli. Bapak Haji itu sampai saya doer ngingetin juga lewat dari telinga kanan itu keluar telinga kiri. Kalau kayak begini tuh ini benar-benar apa ya istilahnya recharge yang subhanallah nanti ngobrol-ngobrol begini tuh. Maksudnya memang kita sambil bercanda sambil apa tapi masuk loh Ustaz. Mudah-mudahan seperti itu karena memang belajar agama itu susah. Tidak terus gampang dikit-dikit surga, enggak bisa seperti itu. Surga itu susah. Baru kita itu mencoba mengartikan la ilaha illallah aja susah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti di antara kehidupan kita memang tidak boleh kita menitik beratkan suatu duniawi. Tidak boleh. Kunci itu la ilaha illallah. Lah itu kunci itu aja sudah kunci surga itu. Sudah susahnya minta ampun itu. Tolong ingatin saya Pak Haji. Tapi jangan kamu tambahin. Di dunia diingetin, nanti di surga tarik ya saya ya kalau kamu di surga ya. Boleh Pak Ustaz kalau itu. Kalau doa seperti itu ya tinggal doanya orang itu tahu Quran enggak kan gitu. Kalau tahu Quran kan jawaban ada dalam Quran bahwa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat siapa? Rasulullah. Cukuplah kalau udah gitu. Berarti yang menarik kita ini Rasul, bukan Haji narik saya, bukan seperti itu. Bukannya persahabatan di dunia bersama sesama Muslim bisa menolong kita nanti di akhirat masuk surga? Kata siapa? Kalau bilang persahabatan itu kata siapa dulu? Kalau persahabatan di antara sahabat itu ada maling, pencolek,
pemerkosa, pengini jadi satu, dia baru dapat pengajian satu itu, kemudian masuk surga dia. Ada perhitungannya. Ada direksi yang dia itu hobinya nyuruh mintain uang terus menerus, itu masuk surga dia. Mana? Pakailah pikiran di sini. Allah itu tidak bisa didikte oleh kita-kita. Itu kan mendikte Allah itu. Itu mendikte Allah itu. Dengan ini topik pengajian. Iya, dengan pengajiannya. Oh, gak bisa. Nafsi-nafsi semuanya. Wong dia ngurusin istrinya aja gak bisa. Mau masuk surga lewat mana? Gak bisa di titik itu. Ada ngurusin istri itu juga berat juga. Lah ngurusin istri aja berat, dia enak-enak begini, gandengan, kemudian nanti mintalah pada Allah Ta'ala, ini teman sepengajian, teman taklim, teman ini. Tapi itu yang digadang-gadang. Ya mikirlah, kalau saya mikirlah secara logika. Kalau memang itu di dunia, ya dalam taklim oke. Tapi di dalam taklim ini harus kita ketahui, di taklim itu orang itu otaknya satu taklim dengan taklim lain itu beda-beda. Pemahamannya beda. Itu bisa menyesat. Lah iya, harus difikirkan baik-baik. Tidak bisa kita itu seperti itu. Kita berikan kajian-kajian yang benar-benar karena Allah Ta'ala. Belum tentu kita memberikan karena Allah Ta'ala itu taklim itu paham. Nah ini yang harus kita pahami. Gak bisa seperti itu. Dalam Quran itu sudah dijelaskan. Yang diizinkan memberi syafaat itu siapa? Lah kok teman kita yang naik terus bilang sama Allah Ta'ala, wahai Allah, itu ada teman saya masih di neraka. Loh, kowe sopo? Sahabatnya. Sahabat sopo? Bingung. Nah itu kan yang bikin aturan itu kan Allah. Lah kalau Allah itu ngikutin dia itu, lah kowe iki sopo? Aku wis nulis itu yang bikin bisa ambil, yang bisa memberikan syafaat Rasulmu, dul, tutu kowe dul, gitu loh. Itu harus dimengerti. Dan itu tidak semerta-merta nanti Rasul pun memberikan syafaat yang masih di dalam neraka di situ ditarik. Nggak boleh, itu nggak ada sopan istri. Lah ya nggak bisa seperti itu. Hukum Allah itu tetap ada. Syafaat itu sama seperti orang mau keluar rumah hujan nggak ada payung, baru diantar payungnya, yuk keluar yuk ke sana. Itu jadi dia sudah ada di depan mau keluar, bukan di dalam rumah. Di dalam rumah itu di neraka. Kalau dia di neraka gak keluar, ya gimana mau ngasih payung, mau masih di dalam neraka. Itu di dalam neraka itu hukumnya Allah. Lah ngapain Allah itu menulis di dalam Quran, menceritakan dalam Quran begitu banyak ayat itu harus difahami, harus dikerjakan semuanya lillahi ta'ala. Kalau untuk pada akhirnya semudah itu lewat syafaat itu gitu. Lah kalau memang semudah itu lewat syafaat ya nggak bisa. Untuk apa hukum-hukum ini? Untuk apa hukum-hukum ini? Lah itu harus berpikir. Walaupun sebenarnya kita itu kayak mau membaca sholawat Nabi itu wajib, ya wajib, tapi nggak di titik itu aja. Banyak yang harus kerjakan. Memahami harus memahami beneran. Kalau mamanya saya masih diizinkan dakwah oleh Allah Ta'ala, dakwah tentang tauhid, ya itu pun ada orang yang mau menerima, ada orang yang nggak mau menerima, ada orang yang tahu dengar tahu tapi habis itu hilang dia dari otaknya. Kan nggak ngerti apakah saya bisa menolong orang itu besok di akhirat. Walau saya nggak ngerti. Karena saya tahu, karena saya baca Quran, dan yang diberi izin oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat hanya satu, Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang lain selama ini saya baca belum. Jadi harus berpikir. Kalau itu wujudnya doa boleh, tetapi siapa yang doa? Kalau yang doa anak-anak SD kelas 4 SD boleh lah. Karena nggak ngerti. Nah inilah yang harus kita pahami. Tidak bisa kita itu asal begini-begini. Oh yang tahu agama begitu ya senyum-senyum yang lainnya. Lah kan berarti dia nggak paham, nggak ingat dalam Quran apa yang memberikan syafaat siapa? Rasul. Lah kok kamu minta-minta pada Allah Ta'ala? Loh kamu itu levelnya Nabi bukan, Rasul bukan. Kok bisa seperti itu? Ketua RT Pak. Ketua RT. Nah inilah yang harus kita pahami. Jangan kita itu mengandalkan seperti itu. Kerjakanlah semuanya lillahi ta'ala karena Allah. Nanti Allah akan menuntun.
Nafsi-nafsi itu akan dituntun oleh Allah Ta'ala kalau dia itu mau menuju titik itu. Kalau dia tidak mau menuju titik itu, dia menganggap orang ini benar, padahal dia sendiri nggak ngerti tentang kebenaran itu dari mana. Ya dia akan ngikuti jalur itu. Dia nggak apa-apa kalau di dunia, nggak apa-apa. Kalau dia juga menganggap yang jalur itu marah-marah, maki-maki orang itu benar, ya dia akan menjadi gerbongnya di situ. Lokomotifnya. Iya, gerbong dari lokomotif yang hobinya marah-marah, mencerca orang ini, memaki seenaknya. Iya di situ. Kalau dia itu maunya, wah ini enak nih. Kemudian dia itu melakukan hobinya itu merancang untuk nyuri. Dia hobi, puluhan tahun dia masih hobi. Nah ini dia gerbongnya dari direksi-direksinya itu. Ngeri Pak. Nah dari situ dia merancang. Dia itu mau masuk surga apa neraka. Dia ditanyain begitu, bisa kok jawab dia. Surga tetap. Ya dia kan pikirannya dia surga, dari mana surganya? Wah harta yang dia ambil, dia curi dari beton, dari eser, dari pasir, dari ini, dari itu banyak sekali, dan dia itu puluhan tahun dia di situ. Emang dia makanin pakai uang halal apa haram? Nah ini juga harus difikirkan. Kalau memang dia itu ingin surga itu mikir. Bukan hanya kalau dia itu sholat sudah dapat surga. Belum selesai sholat itu. Wong banyak kok orang-orang itu bilang dulu anak saya itu soleh, sejak kecil soleh, tapi setelah dia itu putus dari pacarnya ini nggak pernah mau sholat. Lah kan jawab sendiri. Dia beda. Nah iya kan sudah beda. Karena pada waktu dia sholat, ngerjain sholat dipaksain terus. Nah setelah dia itu tidak dapatkan, katanya orang soleh itu semuanya enak kan gitu lah. Dia nggak tahu karena orang tuanya tidak pernah menjelaskan. Cuma ngasih tahu ini. Cuma sholat aja. Esensi kehidupannya dari sisi ayat-ayat Quran nggak pernah dijelaskan. Ya anaknya nggak ngerti. Kan gitu. Sholat itu wajib bagi kita. Ya memang harus kita suruh anak kita itu untuk sholat. Makanya kita harus sholat yang tertib dulu agar anak kita itu punya imamnya yang dianggapnya itu soleh. Kan gitu. Dalam memberikan tutur kata dan sebagainya itu, oh imamku begini. Jadi dia akan ngikut dengan titik-titik yang baik. Ini yang harus kita fahami. Jadi nggak bisa kita asal-asalan. Intinya satu, yang memberi syafaat itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Titik. Nggak ada si fulan, nggak ada si filin, nggak ada si ini, nggak ada. Fikirkan seperti itu. Jadi ngeri ya. Kalaupun ada ayatnya diceritakan bahwa itu ibaratnya orang itu kalau dia itu belum Islam itu sama seperti nanti dia mau masuk neraka, di pinggir neraka, kemudian dia dikasih kajian, dia mau kemudian ini seperti dientaskan dari neraka. Itu kan analoginya aja. Tapi dengan catatan kajian juga yang benar, kan begitu. Nah kalau kajiannya salah ya sama aja ditendang di neraka ya kan gitu. Nah di sini harus kita pikirkan bahwa itu dunia, bukan di akhirat ini bondong-bondongan begini. Lah percuma Allah itu nyiptain neraka itu nanti orang saling terkait. Makanya dia kajian di mana-mana biar nanti dia nggak dapat di sini, dapat di sana. Itu kan pikirnya dia. Kan pikirnya dia aja. Kalau saya enggak. Allah itu maha teliti. Nggak bisa diakalin. Nggak bisa. Lawang orang itu melihat kematian seseorang yang tabrakan, sama yang mati tidur di rumah, sama yang mati sakit, sama itu nggak ngerti kok. Itu takdir Allah. Iya memang takdir dari mana? Padahal ada petunjuk sebelum dia mati karena tabrakan, belum ada petunjuk sebelum dia itu mati karena sakit, sebelum banyak petunjuknya. Itu juga hikmah buat yang hidup. Itu hikmah bagi yang hidup sebenarnya. Jadi semua itu petunjuk bagi kita yang muslim, itu petunjuk. Jangan, makanya diceritakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Itu jelas, jangan menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Itu olahlah dengan baik sehingga kita bisa menerangkan kepada orang-orang. Jangan berani dengan orang tua, jangan melawan orang tua. Nanti melawan orang tua paling tidak tabrakan patah. Itu
sangat sering saya menceritakan orang jangan melawan orang tua. Kalau kamu nanti tabrakan berkata. Bukan saya mendoakan, bukan. Karena memang biasanya rata-rata seperti itu. Kalau melawan itu berarti dihadapkan sesuatu. Melawan itu adu banteng istilahnya. Nah itu jelas. Jangan marah nanti sakit. Lalu banyak kok teman-teman yang dakwah itu juga belum mengerti bahwa sakit itu dari amarah. Padahal Nabi itu sudah menjelaskan jangan marah bagimu surga. Terangkan itu. Ya nggak ketemu-ketemu. Hanya coba jangan marah nanti kamu masuk surganya itu. Nah kalau mamanya jangan saya tidak marah biar saya masuk surga. Tapi awalnya bukan dari saya sendiri yang tidak marah. Nggak taunya saya bikin marah orang lain. Lah akhirnya orang lain ngejek saya. Loh saya nggak boleh marah. Bukan itu persoalannya. Itu kan merasa dia hebat aja kalau menurut saya. Jangan, itu merasa kamu itu hebat. Jangan, makanya jangan sentuh hati orang lain. Jangan sentuh dalam arti jangan dikasari, jangan jangan disakiti. Siapapun. Orang yang non muslim pun tidak boleh kita sakiti. Tidak boleh. Harus paham yang seperti itu. Harus paham. Jadi inilah yang harus kita ngertiin bahwa untuk menuju surga sulit. Memang sehari-hari ini harus kita bentuk. Kita kajian terus-menerus itu agar ingat, terus ingat. Buka YouTube itu ingat, buka YouTube itu ingat. Biar kita itu ada di realnya Allah Ta'ala terus-menerus. Kajian ini ya benar-benar sih untuk saya pribadi dulu sebenarnya bosan. Sama. Iya. Kajian itu dulu karena berarti ada dua kepribadian dong ini. LGBT dong kalau gitu. Sama terus sih patung sama Mas Bobi. Iya. Jadi gimana? Ya kan juga sama tuh beda warna doang. Sama satu lagi yang belum ini dia maunya ngomong yang itu dong. Biasa bilang sama. Apa itu? Tapi kita Mas Bobi nggak terpancing nggak? Terpancing dia. Kita seperti juga yang ngomong sama patung ya. Patung. Ini intinya Pak Ustadz, mudah-mudahan kita semua senantiasa lewat kajian, lewat tausiah ini, amin. Belajar kita bisa terus belajar untuk memperbaiki diri Pak Ustadz. Amin. Insyaallah. Meningkatkan keimanan, ketauhidan, ketakwaan sehingga kita bisa melawan hawa nafsu dan mengontrolnya, itu paling penting. Benar sih Mas. Bukan berarti pendakwah itu terus masuk surga. Oh enggak mesti. Karena yang paling banyak itu besok dalam salah satu hadis itu, hadis Nabi itu yang paling banyak masuk neraka itu ya ulama. Salah satunya yang paling dekat. Dan itu memang enggak mesti penceramah itu langsung masuk surga, walaupun dia hafal Quran, belum tentu. Jadi Quran itu harus dikerjakan melalui sunnah-sunnah nabinya. Kan begitu. Dengan hadisnya inilah yang harus kita ketahui ya. Mudah-mudahan kalau kita paham, oh berarti memang kita harus lurus beneran. Ya dijaga mulut, pikir, mata, telinga dan semuanya dijaga agar kita itu bisa benar-benar yang kita harapkan surga itu benar gitu. Insyaallah seperti itu Pak. Kalau alam. Oh, Pak Saudara terima kasih. Batu, terima kasih. Jadi kita jadi ini ya, jadi diem aja gitu ya. Sama. Dua kepribadian. Itu nggak ngomong sama. Pak Iji juga terima kasih. Sama. Ya. Sebelum beriman terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita terus belajar dan belajar lagi untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, karena memang tidak pernah ada habisnya. Karena kita tidak pernah tahu gimana juga seperti apa kita setiap harinya. Jadi mudah-mudahan kita bisa senantiasa terus belajar dan belajar, saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan maupun kesabaran. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam iman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut lagi di video selanjutnya dengan kajian yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.